Hari ini kita akan membahas iman yang radikal. Seperti apa itu, saudara? Kalau kita berbicara tentang radikal itu sendiri, di dalam kamus itu dikatakan bahwa radikal itu berarti sesuatu yang mengakar, sesuatu yang berdasarkan dari sumber atau dari asal mula. Dan kamus bahasa Indonesia mengatakan radikal itu adalah sesuatu yang secara mendasar sampai kepada prinsip-prinsip. Jadi kalau iman yang radikal itu tentunya iman yang berdasarkan bukan kepada perpaduan antara firman Tuhan dengan pemikiran manusia, tetapi betul-betul sesuatu yang dari Tuhan. Ya, suatu yang sangat prinsip. Lawan dari radikal adalah tentunya yang disebut konservatif atau konservatif, yaitu segala sesuatu selalu dikaitkan dengan sikon, situasi kondisi, dengan kultur, dengan nilai sosial budaya di sekitar kita, baru kita itu membuat satu arah atau satu prinsip. Radikal berbeda dengan konvensional. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang iman yang radikal, itu akan terlihat dari tindakan, dari keinginan hati, dan dari keyakinan yang kuat sekali untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita buka bersama di dalam surat Roma pasal yang pertama. Saya akan buka dan saya akan baca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat Roma yang dia tidak kenal. Ya, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, ini adalah sepenggal surat pembukaan salam dari Rasul Paulus yang mengungkapkan rencananya. Saudara, di sini kita melihat ada dua orang yang kita sebut memiliki iman yang radikal. Yang pertama, kita bisa menyebut yang memiliki iman yang radikal itu adalah jemaat Roma. Paulus mengatakan, aku nggak pernah ketemu kamu, aku belum pernah datang ke kamu, dan aku tahu aku mau ke sana. Berarti Rasul Paulus itu tahu bahwa jemaat Roma
tidak digembalakan atau tidak dibangun oleh salah satu dari para rasul. Karena dia punya komitmen bahwa dia akan melayani orang bukan Yahudi, dan di tempat di mana tidak ada rasul yang lain, dia akan masuk dan dia akan membangun jemaat. Tetapi dia mendengar, bahkan karena mereka tinggal di satu kota negara yang adikuasa, the superpower, yaitu Roma, maka berita itu tersebar kepada berbagai daerah di negara-negara jajahan, dan dikatakan apa beritanya? Iman mereka itu terkenal sekali. Coba kita pikirkan, saudara, ada orang-orang yang mendengar Injil, tidak tahu oleh siapa, tetapi kemudian mereka bisa bertumbuh menjadi beberapa kelompok jemaat yang dikatakan imanmu itu sudah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kita bisa membayangkan mereka minoritas, bahkan mereka mungkin kelas-kelas budak. Mereka bukan orang-orang yang tinggi, tetapi mereka itu hidup di tengah tekanan-tekanan politik, di tengah-tengah sosial budaya yang sama sekali berbeda. Prinsip pikiran, prinsip hidup, filosofi hidup itu berbeda sekali dengan kekristenan. Tetapi mereka imannya itu luar biasa. Sampai inilah yang membuat Paulus tertarik. Dan Paulus berdoa, dia mengatakan, Allah saksiku bahwa aku berdoa untuk kamu, dan aku ingin datang kepadamu untuk membagikan karunia rohani, dan aku ingin menikmati persekutuan sesama orang beriman, dan aku ingin memberitakan Injil kepada kamu. Paulus pun sampai tertarik untuk datang. Luar biasa, saudara. Dan surat ini dibuat, surat Roma ini adalah untuk mempersiapkan kedatangan Paulus ke Roma yang dia tidak tahu kapan itu terjadi. Dan dia mengatakan doakan. Nanti di dalam Roma yang surat tahap yang terakhir juga doakan supaya aku bisa hadir. Jadi dia itu begitu eager, kepingin ketemu untuk melayani Roma. Ya, jadi saudaraku sekalian, kita lihat iman yang radikal ini, iman yang berbeda prinsip, yang tidak bisa ada nilai-nilai persinggungan untuk kompromi, ya. Itu membuat juga sebagai satu bukti jemaat Roma adalah nantinya jemaat yang siap menerima aniaya. Kita tahu di bawah Kaisar Nero mereka dibakar, mereka diadu dengan singa. Dan mereka itu adalah jemaat-jemaat yang menjadi martir-martir karena mereka mengenal firman yang benar. Maka itu saya berpikir, dibandingkan dengan jemaat Roma, kita itu kayak apa ya, saudara? Pengalaman dalam pelayanan mungkin Pak Galen, ya, juga Pak Saud, ya, kemudian Pak Yongki dan sebagainya. Banyak jemaat-jemaat yang terlalu seperti anak kecil, selalu kepingin didoakan, selalu kepingin dilayani. Kalau nggak dilayani sedikit sudah pergi ke tempat lain cari perhatian. Iman jemaat Roma ini salah satu cikal bakal iman yang radikal itu. Mereka bisa bertumbuh di tengah situasi yang berbeda, yang tidak ada nilai-nilai untuk komprominya. Ya, semoga kita tidak menjadi jemaat yang anak kecil, ya. Apalagi Pak almarhum sudah dipanggil Tuhan, aduh sudah nggak ini rasanya, nggak. Dia punya visi yang luar biasa. Iman Pak Bigman itu juga iman yang radikal. Tadi saya ngobrol dengan Pak Galen, ya, radikal sekali. Dia ingin mengubah dari dasar sekolah yang ada di Ngabang itu menunjukkan sesuatu yang radikal. Karena itu kita harus dukung itu benar-benar, ya. Nah, saudara, setelah itu iman jemaat Roma yang mungkin sedikit kita bahas. Yang kedua, iman dari Rasul Paulus. Paulus itu apa sih?
ketika dia memandang Roma, ketika memandang pusat dari kekuasaan, ketika dia tahu Roma itu seperti apa, superpower, semua negara dikuasai oleh Roma. Tapi Paulus bukan orang yang malu. Dia dengan berita Injil ingin memenangkan Roma. Roma yang superpower, dia ingin menangkan. Aku mau ke Roma, aku mau memberitakan Injil. Paulus juga mengatakan, aku berhutang kepada orang-orang Yunani tadi di dalam pasal ayat yang ke-14. Saudara tahu, orang Yunani itu adalah orang-orang yang merasa dirinya hebat. Di luar Yunani, semuanya itu budak, semuanya itu pekerja, semuanya itu orang tidak bisa berpikir. Orang Yunani adalah orang yang merasa filosofinya paling hebat. Di luar itu, dia katakan bangsa-bangsa yang barbar semua. Tetapi kepada orang Yunani dia mengatakan, aku berhutang kepada orang Yunani. Juga kepada orang yang bukan Yunani, yang bukan Yahudi, yaitu aku yakin mau memberitakan Injil untuk memenangkan mereka. Banyak orang yang berpikir untuk memberitakan Injil. Apa mungkin sih? Apa mungkin sih? Seharusnya Paulus itu orang yang malu memberitakan Injil kepada bangsa Romawi, kepada bangsa Yunani. Harusnya malu. Secara manusia logika, dia tuh malu harusnya. Karena apa? Siapa tokoh di dalam Injil yang dia beritakan? Seorang Yahudi tukang kayu miskin. Ya, seorang Yahudi tukang kayu miskin yang matinya pun paling terkutuk menurut ukuran orang Roma, yaitu di kayu salib. Berasal dari Yerusalem, negara atau daerah jajahan orang-orang Romawi, dan tadi dikatakan matinya terkutuk. Terus dikatakan orang yang mati terkutuk itu bangkit lagi. Saudara mikir gak? Kalau kita memahami pola pikir orang-orang yang nanti mendengar Injil itu, Anda akan tahu bagaimana sebenarnya gap antara apa yang ada di pikiran mereka, standar mereka, dengan apa yang diberitakan di dalam Injil tentang Yesus Kristus. Gak ada apa-apanya. Dan celakanya lagi, yang memberitakan juga seorang Farisi yang cuman kerjaannya bikin tenda. Dia mau datang ke Roma, dia mau menginjil. Saudara, kalau hitung-hitungan secara logika, opportunity, goal, sukses, mencari key success faktornya, gak ada semuanya itu. Semuanya itu mustahil. Apalagi yang di Roma itu yang ada, pengikut-pengikutnya itu adalah budak-budak dan orang-orang yang tidak terkenal. Tetapi Paulus punya satu keyakinan, Injil yang membuat dia radikal. Injil itu mampu memenangkan segala manusia, baik yang manusia superpower maupun manusia-manusia yang memiliki filosofi yang hebat. Mari kita berpikir, bagaimana pola pikir kita terhadap Injil sendiri. Ada banyak orang Kristen yang tidak berani menyatakan imannya. Karena apa? Pasti dibully, Pak. Minggu lalu ada 24 anak muda, utusan gereja dan mahasiswa-mahasiswa di kota Jambi yang diutus untuk mengikuti seminar yang kami adakan. Camp untuk pemuda selama 5 hari, 6 hari malah, Senin sampai dengan Sabtu.
Kami ada di satu tempat camp yang Sungai Gelam, yang cukup remote ya. Kalau orang Jakarta cukup remote itu berarti di Sungai Gelam itu nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, Pak. Kalau yang namanya kota buat orang Jakarta itu pasti ada Indomaret gitu ya. Itu sepi di tengah hutan bekas itu. 25-24 anak ini, kemudian saya tanya, jujur, kamu pelayanan? Iya Pak. Kamu semua mahasiswa pelayanan? Iya. Yakin nggak engkau untuk bisa menyatakan imanmu kepada teman-temanmu? Semua menjawab enggak. Bahkan beberapa dari mereka yang sudah aktif pelayanan gereja, mereka sudah otaknya free thinker. Diskusi ketahuan free thinker. Menurut mereka semua agama sama. Waduh, saya katakan, kok bisa begini ya? Karena gimana? Injil itu sesuatu yang aneh dan luar biasa. Bedanya. Tetapi bagaimana mungkin Paulus bisa mengatakan bahwa dia begitu yakin dulu saudara, bahwa dia bisa membawa berita Injil ini yang isinya sebenarnya nggak ada apa-apanya, tetapi dia yakin kekuatan. Maka dia katakan Injil adalah apa? Kekuatan Allah, the power of God, yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi dan bukan Yahudi, karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang memimpin dari iman kepada iman, sehingga orang benar diselamatkan oleh karena iman. Saudara, mari kita berpikir pola pikir Paulus yang membuat dia radikal, karena bukan tentang apa yang diberitakan tentang Yesus yang orang miskin, yang tidak jelas, yang matinya terkutuk. Pola pikirnya dia berbeda. Mengapa Paulus begitu radikal untuk memberitakan Injil? Yang pertama, kalau saya di kitab Roma, di Roma 1 pasal yang Roma 1 ayat yang pertama. Roma 1 ayat yang pertama dikatakan apa? Dikatakan demikian, Roma 1 ayat yang 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Untuk apa saudara? Memberitakan apa? Injil apa? Injil Allah. Dia selalu ngomong, aku bertemu langsung dengan Yesus Kristus. Dia yang mengajar aku. Injil yang aku beritakan tidak berasal dari manusia, tapi Injil yang aku beritakan adalah Injil Allah. Kalau Injil itu tidak logis, karena memang itu bukan ajaran manusia. Kalau ajaran manusia mengajarkan supaya Tuhan baik, kamu harus baik. Berbuatlah baik supaya Tuhan baik. Kamu lebih baik lagi, Tuhan lebih baik lagi. Kamu jahat, Tuhan marah. Itu adalah ajaran yang ada di luar Injil. Tetapi Injil mengatakan justru Allah mengasihi terlebih dahulu orang-orang yang tidak layak, dikasihi dan diundang untuk percaya dan ditebus hidupnya, supaya mereka lahir baru dan mereka hidup baru. Itu Injil. Maka dia mengatakan Injil ini sesuatu yang berbeda. Saya katakan kepada anak-anak muda itu, kalau engkau bisa berpikir dengan paradigma yang berbeda, engkau nggak akan kemudian menjadi orang yang kemudian merasa minder. Justru engkau mengatakan ini berbeda karena memang ini dari Allah. Korintus 2 ayat 9 mengatakan apa? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini satu yang selalu saya berikan kepada setiap orang untuk teguh di dalam Injil. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah apa? Timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk apa?
mereka yang mengasihi Dia. Kalau Injil itu bisa ditiru dengan pikiran manusia, dia bukan berasal dari Allah. Karena itu Injil itu berbeda, Bapak Ibu. Nggak perlu takut untuk mengatakan, aneh, biarkan. Kok ada Allah mau mati? Nah, kita bisa tertawa. Memang itu karya Allah untuk menebus dosa. Kita bisa bangga. Itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Maka itu kuncinya, Bapak Ibu. Bagaimana kita itu memahami Injil dan menghargai Injil ini. Supaya kita ini bisa berpikir radikal. Paulus pikirannya adalah ke seluruh dunia. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8, di dalam Matius 16, di dalam Matius 28, dalam Markus 16, bahwa ke seluruh dunia berita itu harus disampaikan. Berarti orang disampaikan, dimuridkan, itu berarti Injil ini mampu mengalahkan pikiran manusia. Paulus begitu yakinnya untuk bisa datang kepada manusia. Apa yang dikatakan Paulus kemudian dengan Injil? Saya bacakan kembali ayat 14, 15, dan 16. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Berarti firman itu, Injil itu bisa memenangkan mereka-mereka ini. Dan yang kedua, itulah sebabnya ayat ke-15, aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Dan dia memiliki alasan apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 3 statement ini menggugah pikiran saya. Yang pertama, aku berhutang. Berhutang kepada bangsa yang menghina. Berhutang kepada bangsa yang menjajah. Paulus tidak melihat mereka sebagai musuh. Paulus melihat mereka perlu dimenangkan oleh Injil. I'm a debtor. Posisi kita sekarang, saudara, seringkali kita ini merasa teraniaya. Kita merasa minoritas. Kita merasa dibedakan. Pertanyaannya, apakah kita kepingin nggak orang-orang itu satu saat mendengar Injil dan mereka kemudian percaya? Banyak orang yang tidak mau. Menurut Tuhan Yesus, setiap orang yang memiliki telinga, setiap manusia yang ada di muka bumi ini layak untuk mendengar Injil kabar baik. Itu yang Paulus katakan, I'm a debtor. Pada orang-orang yang menghina, kepada orang-orang yang tidak menganggap asal Injil dari orang-orang Yahudi, aku berhutang mau memberitakan Injil. Semua telinga menurut Tuhan yang ada di muka bumi layak mendengarkan Injil. Pertanyaannya, kalau ada orang di sekitar kita yang tidak pernah mendengar Injil, dia tuli atau kita yang bisu? Mana? Kalau dia nggak tuli, berarti kita yang bisu. Mengapa kita bisu? Karena kita merasa underdog. Karena kita merasa, aduh, apa ya bisa diterima? Apakah Anda dan saya mengatakan, aku berhutang
kepada bangsa Indonesia. Saya tadi merenungkan dalam perjalanan, kalau Pak Bigman merintis sekolah dari TK ya Pak ya, sampai SMA, kemudian ada STT juga. Saya percaya dia ingin memenangkan orang-orang yang ada di Kalimantan. Dan dulu sebelum dia dipanggil Tuhan, dia juga merencanakan untuk Papua. Merasa berhutang dia. Mereka harus dilayani, mereka harus dijangkau melalui pendidikan. Kita ini berhutang nggak kepada orang Indonesia yang belum pernah mendengar Injil? Itu dulu mindsetnya. Kalau iya, maka yang kedua tadi Paulus katakan, aku betul-betul ingin ke Roma. Aku mau datang ke pusat dunia yang menghina, yang tidak menganggap kita. Aku mau datang. Ada satu eagerness untuk bisa bagaimana memberitakan Injil secara melalui sesuatu yang sangat taktis, supaya Injil itu bisa diberitakan kemana-mana. Dan yang ketiga, dia mengatakan, aku nggak malu dengan Injil. Aku nggak malu, I'm not ashamed. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Berhutang, mau, dan tidak malu. Jiwa radikal dari Rasul Paulus itu yang membuat dia bisa bergerak. Dan ketika dia harus datang ke Roma, bukan sebagai seorang penginjil yang disambut orang, dia harus datang sebagai seorang tawanan yang sedang mencari keadilan kepada kaisar. Dia tidak berhenti kepada niatnya. Bahkan di dalam surat Filipi, kalau Anda baca, ada orang yang ingin menjatuhkan aku. Ada orang yang mau menolong aku ketika aku di penjara. Tapi gak apa-apa. Baik mereka yang mau menjatuhkan aku, yaitu siapa? Mungkin saudara-saudara seiman yang gak setuju dengan cara-cara Paulus untuk memberitakan Injil secara radikal. Dia tetap mengatakan, apapun juga yang terjadi padaku, biarlah Injil tetap diberitakan. Orang istana tahu mengapa ada seorang yang namanya Paulus di penjara yang memberitakan tentang Yesus orang Nazaret itu, yang mati disalibkan dan bangkit. Biar orang istana tahu. Wah, luar biasa. Karena eagerness dia ke Roma, apapun juga aku sampai Roma. Dan terbukti ketika dia di Roma, bahkan ketika dia mati di Roma pun, dia terus memberitakan Injil. Pertanyaan refleksi kepada saya dan Anda, apakah engkau dan saya malu nggak untuk menyatakan iman percayamu? Kalau malu, latihan sama Bu Lydia Nur Said. Dia terus berani dari dulu ya, lompat jendela, lari turun pakai tangga, nggak tahu apa gitu ya. Berani nggak sampai keluarganya dimenangkan? Betul ya Mbak Lydia? Ya, Anda tahu dah. Saya senang sekali dengar kesaksiannya gitu. Nggak gampang, tapi bisa. Orang itu nggak mau karena nggak gampang, tapi harusnya bisa. Mudah, kalau nggak bisa jangan. Nggak gampang, tapi bisa. Saudara dan saya, mari kita berpikir, malu nggak Anda? Kalau nggak malu, maka yang kedua tentu tindakan kita berbeda. Sikap hidup kita sebagai orang Kristen di dalam mengambil keputusan sehari-hari akan bertentangan dengan orang lain. Karena kita yakin Tuhan yang menolong kita, meskipun jalan itu sulit bagi kita. Tapi berani nggak kita berhadapan dengan realita dalam bisnis? Integritas kita di dalam bisnis sebagai orang Kristen, berani nggak kita berhadapan? Kadang-kadang ya kita bilang, oh, Tuhan gini, kena polisi ganjil genap aja sudah main begini kita. Maaf ini ya,
Itu salah loh. Mereka nggak suka, kita bisa disu oleh mereka loh. Artinya negara sendiri sudah ngomong nggak boleh gitu loh. Ya, tapi kadang-kadang ya udahlah Pak. Tindakan hidup sehari-hari sangat menentukan. Tidak sadarkah engkau, kekuatan Injil itu luar biasa. Kalau engkau beritakan dan orang melihat perbuatan hidup kita, ada banyak orang yang bisa dimenangkan. Karena Injil itu yang bekerja adalah Tuhan. Yakin nggak keluargamu kalau engkau Injilin hidup mereka bisa berubah? Yakin nggak orang-orang di sekitarmu yang hidupnya nggak benar, kalau kita beritakan Injil dan kita kasihi mereka, hidup mereka bisa berubah? Kita nggak cukup radikal, saudara. Bahkan dalam kehidupan pun nggak cukup radikal. Saya ngetes, saudara. Saya punya beberapa mahasiswa yang dulu adalah jemaat-jemaat yang saya dan mereka sekolah. Singkat cerita mereka bergabung dalam satu gereja. Kemudian mereka cerita, aduh Om, gerejanya di sana itu luar biasa. Gereja kita kalah. Mereka tuh kalau sampai puji-pujian, itu sampai berlutut, mimbar dicium, dan oh gitu ya. Oke, satu hal saya bilang, tugas kamu, tolong deketin, oh ya mereka teman saya, deketin mereka. Nah kemarin mereka liburan kuliah katanya jalan-jalan. Saya tanya, teman-temanmu yang pemimpin pujian musik berapa? Oh ada 3 orang, semuanya aktif ya. Kalian tidur satu hotel? Iya. Pagi hari siapa yang ngajak berdoa ya? Gak ada Om. Malah mereka bangunnya telat semua. Kalau mau pergi berdoa nggak? Saya yang ngajak Om. Lah, ada banyak orang yang begitu ekstrim radikal, hanya berhenti sampai di mimbar. Dalam kehidupan, nah, justru di dalam kehidupan itu, karena kita yakin Injil itu, hidup kita berubah. Bukan karena dilihat orang dalam satu gereja, tapi di luar orang yang bukan orang Kristen, harusnya itu terlihat. Saya katakan kepada anak itu, kamu tahu apa yang dia lakukan? Ya Om, ternyata mereka cuma menguber performan. Hidupnya belum dijangkau oleh Injil, saya katakan. Maka itu saudaraku sekalian, mari kita berpikir, Tuhan mau kita memiliki iman yang begitu radikal, yang yakin Injil itu mampu mengubah orang lain, mengubah hidup kita, sehingga Injil ini harus diberitakan. Injil ini harus dinyatakan di dalam sikap hidup kita sehari-hari, dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dalam rencana dan pikiran kita. Paulus memiliki iman yang begitu radikal, yang yakin Roma akan dimenangkan. Paulus mati, Roma nggak bisa dimenangkan, tapi nanti sejarah mencatat Roma itu runtuhnya, salah satu keruntuhan Roma itu adalah karena banyak orang, pemuda-pemuda yang tadinya begitu tertarik untuk menjadi tentara-tentara Romawi dengan gaji yang tinggi, mereka mulai tidak mau karena mereka jadi orang Kristen dan mereka tidak mau menyembah kaisar yang dianggap sebagai dewa. Sekaligus itu juga aniaya terhadap orang-orang Kristen terjadi di Roma. Tetapi salah satu inilah yang melumpuhkan Roma, sehingga akhirnya Roma pun bisa dihancurkan. Artinya kekuatannya itu bisa dihancurkan. Oleh apa? Oleh berita Injil. Karena itu mari sebagai penutup, saudara, kalau engkau ditanya, engkau tidak perlu malu dengan Injil. Karena berita Injil itu adalah berasal dari Allah, bukan pikiran manusia.
Oleh karena itu tidak pernah muncul dalam hati manusia, tidak pernah terdengar dari mulut manusia, tidak pernah dilihat dari perbuatan manusia. Ketika Yesus Kristus turun ke dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa, tidak pernah ada pikiran manusia bahwa Allah itu mau menebus manusia. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang bisa mengalahkan pola pikir orang Yunani, yang bisa mengalahkan super powernya orang Romawi. Tidak ada manusia yang bisa melawan Injil kalau Allah melawat mereka dan Injil diberitakan. Termasuk di dalam keluarga Anda, termasuk di dalam sanak saudara kita. Mari beritakan Injil dan yakin, tidak takut untuk diejek, karena memang Injil itu berasal dari Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan saudara, lewat kuasa doa dan air mata, memang Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia layak disembah. Dia Allah yang setia. Ayah saya bertobat terima Yesus. Ibu saya bertobat terima Yesus. Abang saya terima Yesus, sekarang melayani di Bali. Istrinya yang tadinya Kristen jadi mualaf, kembali menjadi Kristen setelah 30 tahun lebih tinggalkan Yesus. Anaknya pun terima Yesus. Dan saya percaya satu persatu Injil diberitakan, maka jiwa pasti diselamatkan. Satu pujian berjudul Bapa Kau Setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, oh Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, oh Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia.
Kau mulia. Amin. Bapa yang setia. Satu pujian ini dari Kidung Jemaat. Saya kalau ingat lagu-lagu seperti yang saya bawakan tadi, dan lagu yang ingin saya bawakan karena boleh dikatakan waktu saya dicari-cari oleh keluarga saya, keluarga besar, bahkan mereka kerahkan polisi dan lain sebagainya untuk mencari saya. Bapak saya 1, 2, 3, 4 Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takutku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidung yang menghibur hatiku. Riang dalam rimpah rahmatnya, dalam kasihnya berdua, sambil ku memandang wajahnya, ku naikkan hidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidung yang menghibur hatiku. Yesus, Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidung yang menghibur hatiku. Oh ya, yang menghibur hatiku. Oh ya, yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.